Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 2 Petrus 3, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lambat melaksanakan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi sulit, dan tantangan yang membuat kita meragukan janji-janji yang diberikan oleh manusia. Pengalaman-pengalaman pahit tersebut dapat membawa kita untuk meragukan juga janji-janji Tuhan. Namun, marilah kita ingat dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak lalai menepati janjinya. Saudaraku, pada saat kita mengalami kesusahan, atau ketika doa-doa kita tampaknya belum terjawab, kita mungkin merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita, atau bahkan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Namun, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia adalah Allah yang setia dan sabar. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang terasa berlarut-larut, tetapi itu bukan berarti Tuhan lalai atau tidak peduli. Apa yang mungkin kita lihat sebagai kelambatan atau penundaan adalah dalam kebijaksanaannya yang sempurna. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Ia menginginkan agar semua orang berbalik dari jalan yang salah dan bertobat. Saudaraku, perlu kita ingat bahwa Tuhan melihat masa depan secara keseluruhan. Ia mengerti waktu yang paling tepat untuk memenuhi janjinya. Ia menginginkan kita untuk mengandalkannya sepenuhnya, dan menjalani hidup kita dalam ketaatan kepadanya, bahkan ketika janji-janjinya tampaknya tertunda. Renungan kita haruslah menjadi renungan tentang iman dan kepercayaan. Iman kita tidak boleh goyah ketika kita diuji dan saat janji-janji Tuhan tampaknya tertunda. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11, ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, bersikap sabar dalam menanti janji Tuhan adalah wujud iman kita kepadanya. Saat kita mengalami ketidakpastian atau cobaan, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ia tidak lalai menepati janjinya. Pada waktunya yang sempurna, Ia akan memenuhi rencana dan tujuannya dalam hidup kita. Saudaraku, di suatu desa kecil, hiduplah seorang petani yang telah menanam benih-benih jagung di ladangnya. Setiap hari, ia bekerja keras merawat dan mengurus ladangnya dengan penuh harapan, menantikan panen yang melimpah. Namun, musim kemarau yang panjang dan kekurangan air membuat tanaman-tanaman tersebut tampak layu dan tidak bersemangat.
Saat itu, petani tersebut merasa putus asa dan meragukan janji-janji yang pernah dikatakan oleh orang-orang bahwa jagung akan tumbuh subur. Ia melihat tetangganya yang memiliki ladang padi yang hijau dan subur, sementara tanaman jagungnya terlihat lemah dan tidak berdaya. Namun, petani tersebut tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan dan janjinya. Ia berdoa dengan tulus, memohon kepada Tuhan untuk memberikan hujan yang dibutuhkan ladangnya, agar jagung bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saudaraku, beberapa minggu kemudian, di tengah kekhawatiran dan kegelisahan petani tersebut, hujan akhirnya turun dengan lebat. Hujan tersebut memberikan air yang dibutuhkan oleh tanaman jagung yang lemah itu. Sungguh, sebuah berkat yang datang dari Tuhan. Beberapa minggu setelah hujan, petani tersebut terkejut melihat perubahan yang luar biasa. Tanaman jagung yang sebelumnya tampak lemah dan tidak berdaya, kini menjadi hijau, kuat, dan subur. Tangkai jagung mulai tumbuh dengan gagah, dan berisi bulir-bulir jagung yang sehat. Dalam keheranan dan sukacita, petani tersebut menyadari bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia menyadari bahwa ketika semua tampak suram dan putus asa, Tuhan tetap setia dan bekerja di balik layar. Tuhan mendengarkan doa dan memberikan berkat-Nya pada waktu yang tepat. Saudaraku, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun terkadang kita mengalami situasi yang sulit, dan janji-janji Tuhan tampak tertunda, Ia tetap setia dan tidak lalai menepati janjinya. Seperti petani yang menanti hujan, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan, tetap setia dalam doa, dan menjaga iman kita agar kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Saudaraku, Tuhan selalu bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Ia tahu waktu yang tepat untuk memenuhi janjinya, dan membawa berkat-Nya ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, bersandar padanya dalam doa, dan percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, marilah kita menguatkan iman kita, dan membangun kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan kita. Percayalah, bahwa Ia adalah Allah yang setia, dan janji-janjinya tidak akan pernah gagal. Teruslah berpegang pada janjinya, bersandarlah kepadanya dalam doa dan firman-Nya, dan janganlah menyerah dalam mengikuti jalan-Nya. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang setia, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang tidak lalai menepati janji-Mu. Ampunilah kami jika pernah meragukan janji-janji-Mu, karena kesulitan dan ketidakpastian yang kami alami. Bangkitkanlah iman dan kepercayaan kami kepadamu, agar kami dapat hidup dalam ketaatan dan penyerahan penuh kepadamu. Kuatkanlah kami dalam menanti janji-janji-Mu, dan berikanlah kami ketekunan untuk hidup dalam kepatuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.